Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali anak-anakku yang dirahmati Allah pada video pembelajaran kali ini, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tentunya masih bersama Ibu Nurhani, SPDI. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah membahas tentang kelanjutan dakwah Rasulullah SAW, yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW mulai berhasil. Komunitas orang-orang beriman terbentuk. Mereka dipersatukan dengan ikatan persaudaraan atau ukhuwah, saling tolong-menolong dan memikul beban. Seiring dengan itu, turunlah wahyu berikutnya yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan dan menghadapi kebatilan dengan kebenaran. Sebagaimana dilukiskan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Selanjutnya, ada dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dakwah dengan cara terbuka merupakan dakwah yang paling berat tantangannya dan halangannya. Nabi Muhammad SAW membuat strategi dakwah dengan model terbuka. Adapun strategi yang Rasulullah susun dalam berdakwah terbuka ini, yang pertama, aktivitas dan strateginya, yaitu mengundang keluarga terdekat, ada Bani Hashim, Bani Al-Muthalib, sebanyak 45 orang keluarga. Apa yang didapatkan atau respon dari orang-orang yang mendengar dakwah Rasulullah? Yang pertama, Abu Lahab menentang, bahkan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Nabi Muhammad disebut sebagai orang gila. Kemudian dukungan paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Thalib akan mendukung dan akan berdiri membela di belakangnya, walaupun tidak menyatakan keimanan kepada Islam. Kemudian strategi yang kedua yaitu khutbah di Bukit Safa. Ya, respon dari keluarga yang diundang adalah dakwah di Bukit Safa menyebar ke seluruh wilayah Mekah dan menjadi bahan pembicaraan. Ya, jadi ketika dakwah di Bukit Safa, ya, dari mulut ke mulut hingga menyebar ke seluruh penjuru Mekah, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari dakwah itu banyak yang menolak keras ajakan dan himbauan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hambatan dan tantangan dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. Yang pertama, 2 anak putri Rasulullah SAW dicerai. Kemudian teror fisik kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW diancam dan diancam dibunuh. Kemudian teror fisik kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, pemboikotan terhadap kaum muslimin. Yang keenam, Rasulullah SAW dilempari batu di Taif. Dari perjuangan Rasulullah dapat kita teladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, nilai yang kita dapat adalah tugas dan tanggung jawab tidak bisa dipikul seorang diri, tetapi harus ada kebersamaan dan persatuan dari berbagai kalangan masyarakat. Yang kedua,
dalam bergaul harus bisa memilih teman yang dapat mengajak kepada hal-hal yang positif dan baik. Kemudian yang ketiga, dalam mengajak teman untuk berbuat baik tidak boleh dengan cara-cara kekerasan, tetapi perlu dengan keteladanan, sabar, lemah lembut, dan kasih sayang. Ya, demikian anak-anakku yang solih-solihah, materi kita tentang sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menambah wawasan anakku sekalian, dan lebih menambah wawasan kalian silakan cari di buku-buku yang lain atau baca sejarah tentang perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat dan optimis.